Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Al-kalamu wa ma yata'alafu minhu, kalam dan penyusunnya. Qala Syekh Ar-Ru'aini rahimahullah. Al-kalamu wal lafdzul murakkabul mufidu bil wada'i. Qala Syekh Al-Ahdal rahimahullah, al-kalamu ay al-mustalahu alaihi fi urfin nuhati. Kalam yaitu maksudnya istilah menurut kebiasaan para ahli nahwu. Fa'al fihi lil ahdi, maka alnya di sini untuk al ahdi. Jadi al itu ada dua jenis ya, al ahdiyah sama jinsiyah. Nah di sini alnya lil ahdi. Lil ahdi nanti ada zihni, ada huduri sama zikri ya. Nah di sini berarti yang lebih tepat dia zihni ya, lil ahdi zihni. Wa ya iwadun an mudhafin ilaih mahdhufin taqdiruhu kalamun nahwiyin. Dan dia ini hianya kembali ke al ya. Alnya ini pengganti dari mudhaf ilaih, yaitu yang dihapus. Takdirnya adalah kalamun nahwiyin. Nahwiyinnya digantikan oleh alif lam. Kama qala Ibnu Malik rahimahullah fil Khulasah al-Alfiyah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Malik rahimahullah dalam Khulasah al-Alfiyah. Jadi Alfiyah itu nama aslinya Khulasah ya. Kemudian karena ada 1000 bait kurang lebih dinamakan al-Alfiyah. Dia ringkasan dari Al-Kafiyah Wasyafiyah ya. Al-Kafiyah ringkasan dari Al-Kafiyah karya Ibnu Malik yang sudah ditulis sebelumnya. Yaitu beliau dalam Alfiyah mengatakan kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Nah, di situ ada nanya itu maksudnya an-nuhat ya, para ahli nahwu. Faqala al-Imriti rahimahullahu taala, berkata al-Imriti rahimahullahu taala. Nah, ini al-Imriti mengarang nazom atau syair bagi al-Ajrumiyah. Di situ beliau mengatakan kalamuhum lafdzun mufidun musnadu. Nah, di sini pakai hum ya. Kalamuhum, humnya para ahli nahwu. Ada juga yang lain ya, yaitu nazom al-Khalili, karya al-Khalili. Kalamuna ay ma'syarun nuhati atau ma'syarin nuhati. Nah, di situ ada kalamuna, ada ma'syar an-nuhat. Ini lebih jelas lagi ya. Cuman di sini kitabnya belum Ana cari belum ada. Ini ngambilnya dari manuskrip ya. Itu Nazom al-Ajrumiyah. Kemudian selanjutnya huwa ai. Nah, di sini huwanya dhamir fasal ya. Dhamir fasal tidak ada kedudukannya, nanti insya Allah kita bahas lebih lanjut di bab tentang inna ya. Di situ nanti dibahas oleh penulis tentang bagaimana definisi dan penggunaan cara membuatnya dhamir fasal. Ai al-kalamu yutlaqu fil lughah alal kalamin nafsi al-khali anil harfi wa sauti. Yaitu kalam secara bahasa diartikan kalam nafsi yang kosong dari huruf dan saut. Jadi menurut penulis di sini kalam secara bahasa itu adalah ucapan dalam hati gitu ya, nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya. Nah, ini sesuai dengan keyakinan beliau dalam akidah, yaitu tentang al-kalam. Beliau akidahnya Asy'ariyah ya. Qaulul Akhtal, seperti perkataan al-Akhtal, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu 'alal fuadi dalila. Karena kalam itu hanyalah apa yang di dalam hati.
dan lisan dijadikan terhadap hati tersebut hanyalah sebagai dalil, sebagai petunjuknya. Jadi kalam menurut beliau yang hakiki itu adalah ucapan hati yang tidak ada suaranya. Berdalil dengan perkataan al-aqtal ini. Nah, cuman di sini ada kritiknya ya, kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah, suara hati itu bukan kalam ya. Jadi di sini Anda bawakan ada perkataan Ibnu Faris ya. Orang bisu mengungkapkan mayoritas keinginan dengan isyarat dan gerakan. Kemudian ia tidak dikatakan orang yang berbicara atau mengucapkan kalam. Nah, ini harusnya pakai tanda petik. Selesai di situ perkataan Ibnu Faris. Baru perkataan yang lain lagi, perkataan Asy-Syaukani, karena Asy-Syaukani kan dia setelah Ibnu Faris ya. Hidupnya setelah Ibnu Faris. Ibnu Faris ini pengarang Mu'jam Maqayisil Lughah. Jadi memang sudah sudah diakui sebagai pakar bahasa. Jadi kalau Mu'jam Maqayisil Lughah itu sudah kamus yang bukan yang sudah ke istiqoqnya gitu ya, kurang lebih. Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, beliau mengarang tafsir Fathul Qadir Asy-Syaukani ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, ayatuka alla tukaliman nasa salah sata ayamin illa romza. Di sini beliau mengatakan, ya tanda untukmu adalah engkau tidak mampu berbicara dengan orang-orang selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Ini adalah istisna munqati, kata beliau. Yaitu yang mustasna minhunya tidak termasuk dari mustasna, atau mustasnanya bukan sebagian dari mustasna minhu. Itu arti dari munqati ya. Lawannya mutasil. Mutasil itu yang sama ya, atau sebagiannya. Mustasna sebagian dari mustasna minhu. Karena isyarat, yaitu romza, isyarat bukan jenis dari kalam. Ada yang mengatakan ini mutasil, istisnanya mutasil. Berdasarkan pengertian bahwa kalam adalah semua yang memberi pemahaman, baik itu lafaz, isyarat, atau tulisan. Jadi ini yang di atas tadi perkataan penulis, bahwasanya kalam itu semua yang memberikan pemahaman, baik itu tulisan dan pokoknya semuanya ya. Kemudian dikomentari oleh beliau, dan ini jauh dari kebenaran. Yang benar adalah yang pertama, yaitu yang tidak termasuk kalam. Jadi kalam khusus hanya yang diucapkan, yang ada suaranya ya. Dan ini pendapatnya Al-Aqfash, jadi bukan pendapat baru, tapi sudah dari dulu, yaitu Al-Aqfash dan Al-Kisai. Cuma di sini nggak disebutkan bagaimana pendapatnya Sibawayh. Adapun pendalilan dengan bahasa di atas, yaitu Al-Aqtal, setidaknya ada 5 bantahan. Di sini ana bawakan dari kitab Syarah Aqidah Thahawiyah. Ada 5 poin yang bisa menjadikan bantahan terhadap pendalilan syairnya Al-Aqtal. Yang pertama, syair ini bukan milik Al-Aqtal. Jadi sebenarnya itu bukan ucapannya Al-Aqtal, tapi cuma dibuat-buat gitu ya. Karena tidak ada dalam diwan Al-Aqtal. Yang kedua, seandainya milik Al-Aqtal, yang mengucapkan Al-Aqtal, tapi perkataan satu orang ahli bahasa tidak bisa diterima apabila menyelisihi ahli bahasa selainnya. Jadi cuma satu, yaitu Al-Aqtal saja, sedangkan ahli bahasa lain tidak demikian. Seandainya milik Al-Aqtal dan ucapannya bisa diterima, akan tetapi maksud dari saya di atas, jadi maksud dari saya di atas itu ada arti yang lebih sesuai. Maksudnya adalah kalam hakiki, secara hakiki adalah kalam yang dipersiapkan oleh seseorang dalam dirinya
dan ditimbang oleh akalnya sebelum diucapkan, tidak asal berbicara gitu ya. Adapun ucapan yang tidak dipikirkan terlebih dahulu, maka ini seperti igawan yang tidak ada gunanya. Oleh karena inilah diriwayatkan dengan riwayat yang lain yang lebih mendekati kebenaran. Jadi ada riwayat lain yang lebih tepat ya. Yaitu innal bayana la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu 'alal fuadi dalila. Ini lebih tepat. Yang keempat, seandainya semua di atas benar, yaitu pertama milik al-aftol, ucapan yang bisa diterima, dan maksudnya memang kalam nafsi. Akan tetapi al-aftol adalah seorang Nasrani, bukan Muslim ya. Dan telah dimaklumi bahwa seorang Nasrani telah tersesat dalam memanai kalam, di mana mereka meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah kalimatnya Allah. Sedangkan Al-Sunnah mengatakan Nabi Isa itu diciptakan oleh kalimat Allah, bukan kalimat itu sendiri. Yang kelima, seorang bisu yang hanya bisa mengucapkan dalam hati, tidak bisa berbicara, maka ini tidak bisa dikatakan dia itu berbicara. Orang bisu yang tidak bisa berbicara, ya maka dia tidak dinamakan berbicara. Baik itu secara akal, secara bahasa, secara syariat, dan secara perasaan. Ini agak panjang karena ini penting ya untuk bantahan bagi Asy'ariyah. Ya nanti masih ada pembahasan lebih lanjut tentang kalam karena ini berkaitan tentang akidah, jadi pembahasannya masih panjang. Walau lafzi mutlaqan ay afada awalam yufid walau muhmalan la makna lahu. Nah ini seperti yang disebutkan tadi ya, dia itu bisa juga kalam itu secara bahasa bermakna lafaz secara mutlak, yaitu maksudnya bermanfaat atau tidak, sempurna atau tidak, walaupun tidak ada maknanya. Jadi ini yang masih definisi yang salah tadi ya. Nah di sini disebutkan juga walal khoti wal isyara wal lisanil hal wa kulli ma afadal maksud. Kalam itu secara bahasa ini menurut penulis yang tadi dibantah bisa juga diartikan tulisan, isyarat, lisanul hal. Lisanul hal itu kondisi ya, situasi kondisi. Misalnya orang itu wajahnya memerah, itu maksudnya dia marah, itu namanya lisanul hal. Dan semua yang bisa memberikan pemahaman bagi yang diinginkan. Kalau ukot diwanusubi, ukot itu gerakan jari ya, isyarat pakai jari maksudnya. Wanusub seperti monumen dan seterusnya. Wawa hakikatun lugawiyah fiha jami'an alal azhar. Nah ini menurut beliau semuanya ini makna kalam secara lugawi ya, secara bahasa, secara hakiki. Wa fi istilah nuhati, dan secara istilah linahu. Jadi definisi itu ada 3 ya, definisi itu ada secara bahasa, secara istilah, dan secara uruf yaitu kebiasaan. Nah di sini tadi secara bahasa, sekarang secara istilah. Kalau istilah berarti istilahnya siapa? Di sini istilahnya pakai istilah para linahu. Majama akuyu dan arba'atan, yaitu yang mengumpulkan 4 kriteria. Wayalati asyara ilaihil musannifu biqolihi, yaitu yang disyaratkan oleh penulis dalam atau dengan perkataan beliau. Itu pertama lafadz, kedua murakkab, yang ketiga mufid, dan yang keempat bil wadai. Pertama al-lafdhu ay as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah, yaitu lafadz maksudnya suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Alati awalu hal alifu wa akhiru hal ya, yang pertamanya alif, yang kedua yang terakhir ya. Hakikatan kana al-istimalu ka zaidin
apakah itu kandungannya secara hakiki, misalnya maksudnya dia ada suaranya gitu ya. Nah, hakikatan di sini khobar kana ya, istimalnya isim kana. Au hukman atau secara hukum saja, kal mutmaril mustatir, seperti domir mustatir. Mutmar itu maksudnya domir ya, domir mustatir fi fi'li amri wahidi pada filamer untuk satu laki-laki yaitu anta ya. Nah, contohnya kum di sini ada domir mustatir tadi dulu anta. Walaupun tidak diucapkan tapi dia dihukumi seperti diucapkan. Fainahu fi hukmil malfudhi hakikatan, maka dia itu dihukumi seperti diucapkan secara hakiki. Wa hadha huwa makna lafzi istilahan, dan ini adalah makna lafaz secara istilah. Wa ma fil lugha wa huwa tarhu wa ramyu, secara bahasa lafaz itu artinya at-tarhu dan ar-ramyu ya. Melepas dan melempar ya. Kakolihi akal tu tamrota walafatu bin nawati. Contohnya perkataannya orang Arab ya. Aku makan kurma, satu kurma, dan aku, kalau bahasa Jawa itu dilepehkan gitu ya. Mungkin ini ada hubungannya, dilepehkan, dibuang pakai mulut, binawati bijinya. Ini secara bahasanya, lafaz secara bahasa. Jadi lafaz ini masdar tapi maksudnya adalah isim maf'ul ya, malfudun, al-malfud yang diucapkan. Al-murakkabu min kalimatain fa'aksaro tarkiban isnadian. Yang kedua, kriteria kalam yang kedua harus murakkab, yaitu tersusun dari dua kata atau lebih. Dua kata nanti bisa isim-isim atau isim fi'il ya. Isim dan fi'il. Nah, di sini tarkibnya harus tarkib isnadi, karena tarkib itu ada beberapa jenis, nanti disebutkan. Kemudian al-mufidu ay al-mufhimu maknan yasunu sukutul mutakalimi alaihi bihaitsu la yabqa li sami'i intizarun mu'taddun bihi. Mufid itu maksudnya memberikan pemahaman dengan makna yang dianggap bagus diamnya orang yang berbicara setelahnya, di mana tidak tersisa bagi pendengar penantian yang dianggap. Ya, maksudnya berita yang ingin disampaikan oleh yang berbicara itu sudah lengkap gitu ya. Fala yaduru ihtiyajuhu ila muta'allaqati minal mafa'ili wa nahwiha. Tidak mengapa ya, walaupun dia itu perlu kepada muta'allaqat minal mafa'il, maksudnya walaupun dia itu tidak ada maf'ul bih, maf'ul fih dan seterusnya ya, dan sejenisnya, misalnya hal, tamyiz dan seterusnya. Nah, itu tidak berpengaruh kepada kesempurnaan kalimat. Misalnya darabtu Zaidan. Zaidan ini maf'ul bih. Kalau dihapus tetap darabtu ini kalimat sempurna karena sudah ada tarkib isnadi ya, dan sudah mufid ya. Aku telah memukul, walaupun yang dipukul tidak disebutkan. Ini sudah mufid, sudah kalam yang sempurna. Itu juga maf'ul yang lain, maf'ul fi, maf'ul ma'ah, atau hal, kemudian tamyiz dan seterusnya. Bil wada'i ay al mufidu bil qasdi. Yang selanjutnya bil wada'i. Bil wada'i maksudnya bil qasdi ya. Harusnya di sini lebih tepat itu
bil wadai ai bil qasdi, karena al-mufid kan sudah di atas tadi. Dengan sengaja ya. Kalau di kitab lain itu dengan bahasa Arab. Jadi ada dua penafsiran bil wadai itu dengan bahasa Arab atau dengan sengaja, atau bisa kita gabungkan dua-duanya ya. Jadi kalau di sini bil qasdi berarti bahasa Arabnya nanti masuknya al-lafdu tadi ya, atau al-mufid ya. Wa huwa an yaqsidal mutakallimu bima yalfidu bihi ifadatas sami'i, yaitu maksud bil qasdi adalah yang berbicara sengaja. Jadi bil qasdi itu artinya sengaja dengan apa yang dia ucapkan untuk memberikan faedah kepada yang mendengar, untuk memberikan berita kepada yang mendengar. Fahadi quyudun arbaatun, maka ini ada 4 kriteria untuk kalam, yaitu lafat, murakkab, mufid, dan bil wadai. Mata wujidal kalamun nahwi, kapanpun dia didapati keempatnya ini, maka kalam nahwi, kalam secara ahli nahwu itu didapati. Wahaisun tafat awin tafa wahidun minha intafal kalamun nahwi. Kalau semuanya tidak ada atau salah satunya, maka kalam menurut ahli nahwu tidak didapati. Jadi harus 4-4-nya terpenuhi. Fakharaja bil qaidil awali wa wal lafdu bil qaidil awali wa wal lafdu al khatu wal isyaratu wa nahwuhuma mimma sabaqa fil kalamil lughawi. Maka tidak termasuk kalam dengan sebab kriteria yang pertama ya. Kalau kriteria pertama tidak terpenuhi, yaitu lafaz, maka dia bukan kalam, yaitu kalau dia itu berupa tulisan, isyarat, dan sejenisnya, yang sudah lewat pada pembahasan kalam menurut ahli bahasa. Ya, menurut dia tadi secara bahasa, tulisan dan seterusnya itu termasuk kalam ya. Mimma laisa bilafdin wa huwa mufidun, yang tidak termasuk lafaz walaupun dia itu berfaedah. Wa kharaja bil qaidi tsani wa wal murakkab, kemudian tidak termasuk kalam dengan kriteria yang kedua, yaitu murakkab ya. Murakkab ini ada 2 tadi, harus tersusun dari 2 kata atau lebih, atau tarkibnya harus isnadi. Pertama mufrad itu lawan dari murakkab, jadi cuman 1 kata tunggal walaupun dia musanna atau jamak ya. Kayak Zaidin, misalnya Zaidin, Zaidani ya, Zuyudun, Zaiduna, dan seterusnya. Wal murakkabul ghairul isnadi kal murakkabil idofi. Kemudian ini yang tarkib bukan isnadi, yaitu misalnya yang pertama tarkib idofi, mudhof ilaih. Contohnya Abdullah, Abdu mudhof, lalu jalalallah mudhof ilaih. Wal masjid atau tarkibnya tarkib masjid, ka ba'labaka, contohnya ba'labaka, Hadramaut, dan seterusnya ya. Ini nanti dibahas di Gairumun Sorif tuh tentang tarkib masjid. Wal isnadu al musamma bihi, atau dia isnadi tapi dijadikan nama. Jadi nama itu bisa dari tarkib isnadi, jadi jumlah fi'liyah biasanya ya. Kalau jumlah ismiyah itu dipersisihkan karena tidak pernah didengar dari orang Arab. Jumlah ismiyah jadi nama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi kalau yang boleh jumlah fi'liyah, ini boleh jadi nama. Misalnya ada nama Ja'a Zaidun, itu enggak apa-apa, boleh. Dan dia bukan lagi kalam tapi seperti mufrad gitu ya, karena dia nama satu sosok. Kata abata syarron, ini fi'il ya, ta'abata fi'il, saronnya sebagai maf'ulnya ya. Maf'ul bi atau tamyiz ya, ana lupa. Syarron ini pokoknya dia
maf'ulnya dia atau makmulnya dari ta'abata. Kemudian lakobun li rajulin. Ta'abata syarun ini lakob bagi seorang laki-laki. Maksudnya dia nama seseorang gitu ya. Wa khuraya bil ghairi salisi wa wal mufidu ma la yufhamu ma'nan yasunu sugutul mutakalimi alaihi, dan tidak termasuk kalam dengan kriteria yang ketiga yaitu mufid, yaitu yang tidak bisa dipahami maknanya, yang bisa dianggap bagus orang yang berbicara diam setelahnya. Kan jumlati sila wa sifati wal hali wal khobari wa jumlati syarti wal qasami wahdaha wa jumlatil jawabi wahdaha. Misalnya jumlah silah yaitu silah mausul, kemudian sifat atau naat itu kan bisa dari jumlah, kemudian hal, khobar, ini semuanya tidaklah mufid ya, karena butuh penyempurnanya. Kemudian jumlah syarat, jumlah qasam sendirian, jumlah qasam sendirian misalnya uqsimu billah, aku bersumpah dengan nama Allah. Wa jumlatil jawab wahda, dan jawab syarat atau jawab qasam sendirian. Dan al-faidata innama tasulu bima jumu'il jumlatain, karena faidahnya atau kesempurnaan kalamnya itu bisa terjadi kalau kedua kalimat itu terkumpul, yaitu jumlah syarat dan jawab syarat, jumlah qasam dan jawab qasam. Fanahu in koma zaidun, contohnya yang cuman jumlah syarat. In koma zaidun, apabila zaid berdiri, la yusama kalaman, tidak dinamakan kalam, li adami usulil faidati, karena tidak ada faidahnya, maksudnya tidak sempurna ya. Wa yusama kaliman, dinamakan kalim, bi fathil kaf wa kasril lam, kama sayati, yang akan sebagaimana yang akan datang penjelasannya. Jadi nanti ada istilah kalim, qaul, ada kalimah ya. Di sini kalim karena dia terdiri dari tiga kata ya. Jadi intinya in koma zaidun bukan kalam karena tidak berfaedah. Wa kharaja bi ghairi rabi'i wa wal wada'u ayil qasdu, dan tidak termasuk kalam dengan kriteria yang keempat yaitu sengaja ya. Al-lafdhu ghairul maksudi kasodiri minan naim, lafaz yang tidak disengaja, misalnya yang muncul dari orang yang tidur, mengigau dia. Wasahi, orang yang lalai, maksudnya yang misalnya latah gitu. Wasakron, dan orang yang mabuk. Nah ini juga termasuk orang yang salah berbicara ya, walaupun nanti ada perbedaan pendapat. Misalnya ada hadis yang tentang orang yang kehilangan barang kemudian ketemu barangnya. Saking senangnya dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Nah ini salah. Ini oleh Al-Akfas digolongkan kalam, tapi kalau menurut Sibawayh, menurut Ibnu Malik itu lebih condong kepada bukan kalam karena dia salah ya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, walaisa alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'amadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima. Jadi kalau dia ngomongnya salah, itu yang lebih rojih, tidak termasuk kalam. Fal khariju bil quyudil madhkuru la yusama kalaman fi istilahin nuhat. Maka yang keluar dari keempat syarat yang disebutkan di atas tidak dinamakan kalam menurut istilah ahli nahwu. Walaupun salah satunya saja yang tidak terpenuhi, maka tidak termasuk kalam. Jadi empat-empatnya harus terpenuhi. Wadakhala fil haddi al ma'lumu bidarurah. Nah ini ada pembahasan maklum bidarurah, yaitu yang sudah diketahui oleh semua orang, apakah itu kalam atau tidak. Kalau di sini beliau penulis atau mensyarah lebih
condong kepada dia termasuk kalam ya. Kalau Ibnu Malik mengatakan tidak termasuk kalam. Contohnya as-sama'u fawqana, langit di atas kita, al-ardu tahtana, bumi di bawah kita, an-naru haratun, api itu panas. Jadi di sini sudah maklum ketiga makna dari kalimat ini. Nah, ini oleh penulis digolongkan masih termasuk kalam. Nah, sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.